Pada saat ini, untaian bel ponsel merdu berdering dan ponsel Amelia bergetar. Amelia menggoyangkan bulu matanya yang panjang dan tersisir, dan membuka matanya yang basah dan jernih. Wajah lembut seukuran tamparan itu memerah. Dua tangan putih lembut menekan dada lebar pria itu, dan suara jernihnya ternoda dengan sedikit kelembutan. "Tuan Henry, ada yang menelpon." Henry berkata, "Jangan bergerak." Lonceng merdu di kamar berdering lagi dan lagi, dan akhirnya Henry melepaskannya, dan telapak tangan besar membungkus poni di dahi wanita itu dan menyisir ke belakang, menyeka keringat dari dahinya, dan menyapu pipi kecilnya yang lembut. Setelah gigitan, dia berbalik dan bersandar di tempat tidur. Telapak tangannya yang besar dan diikat rapi menyentuh ponsel di lemari tempat tidur, dan dia menjawab panggilan, "Hei." Begitu beban di tubuhnya menghilang, Amelia terengah-engah dan berbalik ke samping, meringkuk, sangat lelah. Dia mengalami gairah penuh. Dia benar-benar fisik seperti anjing. Tapi bagaimana dia menjawab panggilannya? Lupakan. Amelia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak ingin menggerakkan jarinya, jadi ambil saja untuknya. Henry menjawab telepon, dan segera terdengar suara rendah alkohol dari ujung yang lain. "Henry, apakah itu kamu?" "Di mana Amelia?" Yang menelpon itu ternyata Johan. Ketika telepon berdering sekarang, dia memeriksa ID penelepon. Dia telah mengenali nomor telepon Johan, tetapi sudah malam, mengapa Johan menelepon istrinya? Henry merasa bahwa dia cukup tidak tahu malu di depan Amelia, dan dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Johan itu bahkan lebih tidak tahu malu. Henry mengulurkan tangannya untuk membawa Elena di sampingnya dan membiarkannya berbaring di pelukannya. Memegang telepon dengan satu tangan, dia menjentikkan rambut indah yang membungkus wajah Amelia dengan satu tangan, lalu mengangkatnya. Mengangkatnya tipis-tipis. "Amelia ada di sisiku. Dia sangat lelah dan sudah tidur." Kata-kata Henry hampir memberitahu Johan bahwa dia baru saja berhubungan bersama Amelia. Tentu saja Johan mendengarnya. Dia menekan bibir tipisnya. "Kamu tinggal dengan Amelia?" Henry merasa bahwa dia mencubit bunga persik sepanjang jalan. Bisma baru saja pergi. Dia tidak menyangka Paman Aresta jatuh cinta pada Amelia. Menghadapi rival nomor satu ini, Henry tentu saja tidak marah. "Ya, saya tinggal bersama Amelia, Paman Aresta. Saya rasa saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Jika kamu merasa kesepian, saya bisa memperkenalkan wanita kepadamu dan membiarkan kamu bersenang-senang." Johan pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa dan menutup telepon. "Pak Mahendra." Amelia membuka mata yang tidak bersalah dan menatapnya. "Siapa itu?" Henry melemparkan telepon kembali ke lemari tempat tidur. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Johan." Amelia dengan cepat bertanya, "Mengapa Paman Aresta meneleponku? Dan Tuan Mahendra baru saja kamu mengatakan ingin memperkenalkan Paman Aresta kepada seorang wanita." Amelia menatapnya dengan heran. Henry mengulurkan tangannya dan meremas wajah kecilnya yang memerah. "Kenapa? Apa kamu punya pendapat jika aku memperkenalkan seorang wanita kepada Johan?" "Apa?" Amelia mendorong tangan besarnya yang menjijikkan itu menjauh. "Aku hanya berpikir tidak baik bagimu untuk menyinggung Paman Aresta karena provokasi seperti itu. Dia baru saja menutup telepon kamu secara langsung. Dia jelas marah." Henry secara alami tahu bahwa Johan baru saja marah. Dia tidak takut sama sekali, tapi sombong. Dia berbalik dan menekan Amelia. "Saya tidak ingin menikahi putrinya Maya. Saya tidak peduli apakah dia marah atau tidak. Aku tidak akan jatuh ke tangannya. Nyonya Mahendra, kamu yang ingin aku nikahi, dan aku akan jatuh ke tangan ayahmu, ayah mertuaku." Keduanya bertengkar sebentar, dan Henry memeluk Amelia ke kamar mandi dan membantunya mandi. Sekarang sudah malam,
Amelia tertidur di bawah selimut ketika dia menyentuh tempat tidur, kemudian pergi ke kamar mandi sendiri. Henry mandi. Dia menyeka rambut pendeknya yang basah dengan handuk, tetapi segera dia berhenti karena dia menemukan rambut panjang Amelia jatuh di tempat sampah di kamar mandi. Dia mulai kehilangan rambutnya. Mata Henry yang dalam dan sipit dengan cepat menyerupai percikan tinta, tebal dan tanpa dasar. Dia membuka pintu kamar dan pergi ke ruang kerja. Dalam ruang kerja tersebut, Henry sedang duduk di kursi kantor dan menyalakan sebatang rokok dengan korek api. Cahaya di ruang kerja sangat gelap, dan wajah tampannya tidak bisa ditebak. Saat ini, Kevin masuk dan berbisik, "Tuan muda, hari ini adalah hari keempat. Tanggal yang kita sepakati dengan Laura akan berakhir besok. Sejauh ini, Laura belum menghubungi kami secara aktif. Tidak sekalipun, saya juga tidak tahu apakah dia sudah mendapatkan formula Prex dari Davin." Henry menghisap rokoknya, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan asap dari mulutnya. Dia mengetuk rokok di asbak dengan kelopak matanya yang tampan ke bawah, dan berkata dengan santai, "Aku percaya padanya, dia akan memberiku formula besok." Kevin mengangguk. "Ngomong-ngomong, Tuan muda, ada satu hal yang perlu dilaporkan kepadamu. Bukankah kamu memberitahuku untuk mengikuti tempat Johan? Ada pergerakan di tempatnya." Henry mengangkat alisnya. Apa yang terjadi? Dia telah membiarkan Kevin mengamati Johan, dan ingin mencuri seorang wanita darinya, tetapi tidak mungkin. "Tuan muda, Johan sangat aneh. Dalam beberapa hari terakhir, kepala pelayan pribadinya membawa 2 helai rambut ke departemen identifikasi untuk melakukan tes DNA paternitas." "Apa?" Begitu suara Kevin turun, dia memandang Kevin. "Tes DNA paternitas? Johan dan Maya?" Kevin mengangguk. "Seharusnya begitu. Henry telah berkecimpung di dunia bisnis sejak dia remaja, dan gangguan apapun akan membuatnya langsung waspada. Dia tidak mengira Johan akan benar-benar melakukan tes DNA paternitas. Mungkinkah Maya sama sekali bukan putrinya? Lalu siapakah putri Johan?" Henry tiba-tiba teringat perhatian Johan pada Amelia selama periode waktu ini. Baru saja, Johan secara pribadi menelepon Amelia, bukan? Puntung rokok di tangan Henry jatuh langsung ke asbak. Dia menjentikkan dari kursi kantor untuk berdiri, dan kemudian berbalik di depan jendela. "Ya Tuhan, apa yang dia lakukan?" Kevin memandang Henry dengan curiga. "Tuan muda, ada apa denganmu? Ada apa?" Henry benar-benar bingung dengan kecemburuan. Dia mengira Johan memiliki pemikiran tidak tahu malu tentang Amelia, jadi dia selalu menganggapnya sebagai musuh yang kuat. Tetapi siapa yang tahu bahwa Johan bukanlah saingan cintanya tetapi ayah mertua. Henry dengan cepat berpikir tentang bagaimana dia menyinggung Johan. Itu benar, dia melepaskan kata-kata kejam di depannya. Baru saja, ketika putrinya tertidur, dia berkata tanpa rasa malu bahwa dia ingin memperkenalkan kesenangan kepada ayah mertuanya untuk menghabiskan waktunya. Sekarang hati Henry benar-benar hancur. Bagaimana cara melakukannya? Apa yang harus dia lakukan? Henry merasa bahwa dia harus tenang, dia bisa memperbaikinya. Henry kembali ke kamar. Amelia sudah tertidur. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya dan menutupi telinganya dan berkata, "Amelia, bangun." Amelia membuka matanya dengan bingung. Dia mengebor pelukan Henry seperti kucing kecil. Suaranya cemberut dan lembut. "Jangan berisik. Aku sangat mengantuk. Aku ingin tidur." "Amelia, aku akan tidur nanti. Apa kamu punya foto ibumu? Berikan aku satu." "Iya." Amelia mengulurkan tangannya dan menyentuh tasnya di lemari tempat tidur. Lalu dengan hati-hati mengambil foto dari lantai mezanin di dalamnya. "Ini adalah satu-satunya foto saya dan ibu saya." Henry dengan cepat mengambil fotonya. "Pinjamkan aku fotonya, dan aku akan mengembalikannya padamu."
Kamu ingin foto ibuku untuk apa? Amelia bertanya dengan bingung. Henry mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecilnya. Pergi dan bujuklah seseorang. Amelia mengira dia misterius dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia menasihati, kalau begitu kamu tidak boleh kehilangan atau merusak foto itu. Jangan khawatir, foto ini adalah jimat penyelamat hidupmu. Dan aku juga mengandalkan ibu mertuaku untuk memberkatiku. Henry menyingkirkan foto itu dan mengelus dahinya. Sudah, kamu tidur dulu. Amelia sangat mengantuk sehingga dia dikuburkan di pelukan Henry dan tertidur lagi. Maya tidak keluar selama 2 hari ini. Dia telah memperhatikan hasil tes DNA paternitas. Hanya ketika dia melihat hasilnya, dia akan merasa lega. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.